Aku Tere Siersiana, biasanya orang-orang memanggilku Tere. Umurku 25 tahun dan aku lulus kuliah dengan gelar sarjana ilmu komunikasi. Sekarang aku bekerja di bagian marketing sebuah perusahaan yang memproduksi sebuah brand sepatu yang menurutku cukup bagus dan tren di kalangan milenial. Seperti yang kalian lihat pagi ini, sama seperti pagi-pagi sebelumnya, aku akan berangkat ke kantorku untuk bekerja. Tapi aku jadi ingat bagaimana perjalanan karirku sejauh ini. Dan aku akan cerita mengenai kisahku di kantor sebelumnya yang memiliki pemimpin dengan gaya yang berbeda. Hai pagi. Halo, pagi Tere. BTW tadi lu dipanggil Bu Bos loh buat ngasih laporan keuangan bulan ini. Pagi Bu. Ya pagi Tere, silakan duduk. Baik, terima kasih Bu. Maaf Bu, saya ingin menyerahkan laporan keuangan perusahaan kita. Baik, saya cek kembali. Bentar. Apa-apaan ini? Kok penjualan bulan ini menurun? Iya Bu, penjualan perusahaan menurun karena disebabkan oleh beberapa faktor dan juga Saya nggak butuh alasan kamu. Intinya jam makan siang nanti kita ketemu di ruang meeting. Karena saya ada urusan lagi. Oke baik, langsung saja ya. Karena penjualan perusahaan kita bulan ini menurun, saya akan membuat aturan-aturan baru yang harus dipatuhi oleh semua karyawan yang ada di sini dan berlaku mulai Senin depan. Peraturan barunya yaitu karyawan wajib hadir 30 menit sebelum jam kerja. Karyawan wajib lembur 2 jam selama 3 hari dalam 1 minggu. Dan untuk pengajuan cuti hanya diizinkan sekali dalam sebulan. Apa kalian paham? Maaf Bu, saya kurang setuju dengan peraturan karyawan yang harus datang bulan ini sebelum jam masuk kantor. Saya nggak mau tahu. Aturan ini sudah saya buat. Dan kalian harus mengikuti perintah saya. Sudah, saya akhiri rapat ini. itu yang pertama. Bisa kalian lihat, beliau adalah Bu Selin, bosku di kantor sebelumnya. Menurutku dia cukup egois karena tidak pernah mendengarkan sedikit pun pendapat dari bawahannya. Dan ia selalu saja bicara dengan nada tinggi. Seperti di neraka rasanya kalau dia sedang marah. Tapi, apakah menurut kalian pemimpin di kantor keduaku lebih baik dari Bu Selin? Begini ceritanya. Pagi. Meeting kali ini kita akan membahas mengenai penjualan perusahaan kita. Untuk manajer keuangan, tolong ditunjukkan grafik perusahaan kita. Oke, baik semuanya. Sebenarnya sudah saya data grafik seperti ini yang sudah saya data di dalam perusahaan ini. Jadi bisa dilihat. Oke, seperti yang sudah disampaikan, ternyata perusahaan kita mengalami penurunan penjualan. Jadi di sini saya memberi tugas kepada kalian untuk menstabilkan kembali penjualan perusahaan kita. Dan kesimpulan meeting hari ini, saya mempercayai kalian untuk menyelesaikan masalah di perusahaan kita yang sekarang terjadi. Oke? Oke, baik. Jadi setelah meeting hari ini saya tutup. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya. Saya tutup. Pada rapat hari ini. Terima kasih. Itu yang kedua, dia Pak Yoga. Orangnya cukup santai, tapi yang membuatku tidak nyaman adalah ia tidak pernah mengarahkan bawahannya untuk melakukan tugas yang ia mau. Bisanya cuma terserah, dan terserah. Gaya kepemimpinan yang sangat berbeda dengan Bu Selin. Tapi kali ini kalian akan melihat pemimpinku di kantorku yang sekarang.
Asik. Lagian di sini kan tertulis kalau kayak gini juga kan satu tempat itu biasanya juga penurunan di kantor ini sebenarnya sih Kalau kalau gue sih juga gue sih enggak dulu. karena dia baik. Iya, ya pasti. Selamat siang semua. Siang Bu. Oke, jadi hari ini kita mulai ya sama agenda untuk ngomongin masalah mengapa perusahaan kita terus mengalami penurunan yang drastis dalam penjualan. Kira-kira ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Ya, saya tahu karena adanya awal penurunan pada tahun 2019 ke 2020. Ya, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab terjadinya penurunan itu? Begini Bu, karena di bagian produksi ada keterlambatan simpalan sekitar 20 menit yang menyebabkan produktivitas menurun sekitar 15%. Baik, apa ada saran dari manajer lain? Menurut saya, jika karyawan ditugaskan harus datang 10 menit sebelum bekerja, mungkin perusahaan bisa memberikan reward agar memotivasi para karyawan untuk lebih giat bekerja. Gimana? Setuju? Sarannya bagus. Kira-kira dari manajer sumber daya manusia, reward apa yang harus diberikan? Kalau menurut saya, mungkin seperti tiket hiburan atau dikasih sanksi bagi yang terlambat. Bagaimana? Apa yang lainnya setuju? Kalau menurut saya setuju. Iya, saya setuju. Kalau misalnya semuanya pada setuju, jadi saya akan menerapkan kebijakan ini mulai minggu depan. Jadi jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan mengakhiri meeting kalian. Sebelumnya, Itu Bu Dias, pemimpin yang baik, cantik, masih muda, sangat pengertian dan selalu memberikan arahan kepada bawahannya. Dan yang paling penting, dia selalu mengadakan musyawarah untuk memberi ruang kepada bawahannya supaya kita bisa bicara dan memberikan pendapat. Nah, itu deh beberapa pengalamanku bekerja dengan berbagai jenis dan gaya kepemimpinan. Kalau kalian akan suka dengan pemimpin yang seperti apa?